Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan salawat dan salam pada Rasulullah SAW. Baik, adik-adik sekalian, senang sekali bisa hadir bersama kita di sini. Tadi sudah ada Pak Dr. Iskandar Majid menyampaikan tentang mindset ya, tentang UKM. Nah, saya coba akan memberikan juga sharing dengan kita di sini bagaimana membangun jiwa kewirausahaan ya. Insya Allah mudah-mudahan di sini nanti ada yang sudah jadi pengusaha ya. Tadi waktu ditanya siapa yang sudah jadi pengusaha, masih belum ada. Tapi mudah-mudahan besok ke depan di antara kalian nanti ada yang jadi pengusaha sukses Aceh ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, next. Ini biodata saya, nama saya mungkin ada yang belum kenal ya. Kalau mau dipoto boleh, mana tahu butuh nomor HP-nya. Nama saya Dr. Rino Fendi, MA kerja di Bank Aceh. Saya juga banker ya. Saya juga dosen. Kebetulan saya sudah beberapa semester mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN ya. Mungkin suatu ke depan bisa di Fakultas Ekonomi juga. Kemudian saya juga entrepreneur dan juga content creator. Kenapa zaman sekarang kita tuh harus punya konten ya? Dakwah itu nggak mesti hanya di mimbar tapi juga melalui media sosial. Ada YouTube saya, Den of Walking Alone. Kemudian ini bercerita atau kontennya tentang jalan-jalan aja, ya. Tapi dia cuma gambar gitu. Jadi kalau ingin lihat daerah-daerah lain silahkan di subscribe ya. Kemudian ada Den of Channel, di sini bahan-bahan tentang ekonomi dan Instagram, Facebook serta nomor HP saya. Next. Baik, adik-adik sekalian, ya, Badan Pusat Statistik sudah menyatakan, ini mungkin tambahan dari yang disampaikan Pak Iskandar Majid tadi, betapa banyaknya lulusan-lulusan kita ini yang dalam usia kerja, tapi belum mendapatkan pekerjaan. Ya sekarang aja total usia kerja kita itu dari seluruh penduduk itu ada 14%-nya adalah sarjana gitu. Dari 208 penduduk 14%-nya itu adalah sarjana dan ini adalah orang-orang yang dalam usia kerja. Next. Dari itu tingkat pengangguran Indonesia mencapai 5,8% dari penduduk usia kerja yang dari 208 juta tadi, sehingga sejumlah 12 juta. Jadi saingan kita ini banyak sebenarnya adik-adik. Kalau kita lulus nanti kalau mau jadi PNS atau pegawai itu banyak saingannya. Ya, jadi sampai 12 juta orang yang harus kita kalahkan seperti di foto tadi, bahwasanya hanya untuk 500 pekerjaan yang melamarnya sampai ribuan orang. Next. Oke. Namun jiwa wirausaha Indonesia itu masih sangat kalah. Jadi orang-orang muda yang tamat kuliah kemudian berusaha atau sebelum tamat kuliah sudah punya usaha itu masih sangat kalah dibanding dengan di negara lain, di Singapura, Thailand. Itu mereka lebih banyak tingkat pengusahanya, padahal tingkat jumlah penduduknya itu lebih banyak di kita. Nah kalau kita lihat di sini ya, entrepreneur itu atau pengusaha itu ada yang beternak kambing. Jadi jangan dikira beternak kambing itu sepele ya. Ada yang sampai ratusan juta per bulannya. Apalagi tingkat kebutuhan daging kambing di Aceh juga sangat tinggi. Sekarang kalau kita butuh daging kambing di Aceh, kita belinya kemana? Aceh belum bisa memenuhi kebutuhan daging kambing ada. Jadi kalau makan daging kambing Pak Belangong itu bisa jadi kambing itu kambing dari Medan, kambing dari Jambi, dari Bengkulu. Karena peternakan kita belum bisa memenuhi itu. Begitu juga dengan sapi. Sapi itu yang terkenal dari Lampung. Ayam, ya telur ayam masih dari Medan. Jadi kalau malam-malam coba lihat itu banyak itu pickup yang bawa telur ayam dari Medan. Karena apa? Kita belum bisa memenuhi kebutuhan telur ayam di Aceh. Telur ayam aja kita masih belum bisa, gitu. Masih semuanya bawa dari daerah lain. Nah kemudian rasio wirausaha kita masih 3,74%. Ya. Indonesia membutuhkan 4 juta wirausaha muda. Jadi pemerintah kita akan berusaha meningkatkan wirausaha ini sehingga rasionya sampai 3,9%. Padahal di negara maju sudah 12%. Nah nanti ini pengusaha ya, bikin kerajinan sesuatu yang bermanfaat kemudian dijual. Next. Nah, apa itu entrepreneur Pak? Entrepreneur itu adalah yang bisa menciptakan bisnis baru. Jadi kalau kita membuat bisnis baru, berinovasi, membuat sesuatu yang berguna,
sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembangkannya, itu adalah entrepreneur. Ini fotonya apa? Ini agak jauh ya. Ini fotonya adalah pabrik briket. Briket itu tahu kan? Tahu ya. Jadi briket itu ada yang dari kelapa, batok kelapa ya, dibakar, kemudian dihancurkan, kemudian dicampur dengan ketan yang dimasak ya, direbus sehingga lengket, dicetak segi empat. Itu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk pemanas, untuk membakar sisa. Tahu sisa? Ya tahu ya. Kalau di Qatar, kalau nonton Piala Dunia itu ada warung-warung kopinya itu menyediakan sisa. Nah itu dibutuhkan oleh di Eropa, kemudian juga di negara Arab, dan itu diekspor. Ada cerita menarik bahwasanya ketika saya jalan-jalan, kebetulan sedang mau ke Kuala Lumpur, itu di bandara bertemu dengan seorang yang lagi duduk di sudut gitu, perempuan, santai sekali, kakinya malah naik sebelah. Ketika duduk, dia tanya ke saya, "Pak, mau Kuala Lumpur?" "Iya." "Bapak orang Kuala Lumpur?" "Bukan," saya bilang. "Kamu mau kemana?" "Saya mau ke sana Pak, Kuala Lumpur." "Ada Pak, saya mau ikut pameran usaha." Wah, menarik nih dalam saya, perempuan ya, perempuan gitu, masih muda, dengan bawa kopernya. Terus saya tanya, "Kamu usaha apa?" "Nah, saya cuma briket Pak." "Briket?" "Tapi saya sudah ekspor Pak." "Wah, kemana ekspornya?" "Ekspornya ke Kuwait, Qatar, kemudian juga ke negara Eropa. 1 bulan dia ekspor itu 1 kontainer." Saya tanya, "Berapa itu?" "Ya lumayan lah Pak, ratusan juta." "Oh lumayan, ratusan juta 1 bulan pendapatannya." Anak masih muda. Nah dia mulai dari kecil ya, mulai dari 1 mesin penghalus itu sampai sekarang sudah menjadi sebesar ini mungkin kata dia. Udah beberapa mesin. Nah itu dia, menariknya lagi, bahan bakunya bukan, dia domisilinya di Klaten, itu di Jawa ya. Dan dia, bahan bakunya bukan dari Klaten, karena nggak cukup. Kelapa itu, batok itu nggak cukup. Dia ambil dari mana? Dari Sulawesi, dari Riau. Jadi di Riau dan Sulawesi itu ada pengumpul batok kelapa, kemudian dia bakar. Setelah dibakar itu dimasukkan goni, dikirim ke Klaten. Di Klaten baru dia proses, dihancurkan, dicampur dengan tadi yang ubi yang perekat tadi itu, sehingga dicetak menjadi petak-petak seperti ini. Itu diekspor. Dan ya, kalau sudah ekspor impor itu tentu sudah besar ya. Dia datang ke Malaysia ikut pameran. Besok ada pameran lagi di Dubai, dia ikut pameran. Rencana dia mau ke Turki ikut pameran. Wah, supaya dapat bayarnya. Itu biaya sendiri. Ya kalau luar negeri berapa kali bisa ikut pameran, berarti kan pendapatannya lumayan. Masih muda dia. Mungkin dia kakak kelas kalian. Itu menandakan apa? Apa kuncinya di situ dia? Dia bisa menemukan kebutuhan masyarakat di Arab sana. Dia penuhi, dia hubungi dengan kualitas yang baik. Rupanya penghasil briket itu bukan kita aja, tetapi briket Indonesia masih nomor 1. Daya tahan lama bakarnya itu lebih lama, debunya kurang dan asapnya kurang, sehingga diminati. Dan briket ini sekarang di Jawa sedang naik daun. Kita kapan buat briket? Kelapa banyak nggak di Aceh? Banyak. Berserak-serak kelapa kan, batoknya itu. Tapi ada nggak yang ngumpulin? Satu lagi pengalaman saya pernah ketika di Medan membiayai satu usaha serabut kelapa. Jadi dia ini adalah usaha yang menerima sabut kelapa. Jadi ada masyarakat bawa sabut kelapa, harga satu keranjangnya 1.000. Serabut kelapa itu kemudian serabut itu masukkan ke mesin untuk dipisahkan. Serabutnya ini kemudian di-pack, kemudian dikirim. Ada yang jemput pakai kontainer untuk dikirim ke Eropa. Tahu nggak serabutnya itu apa? Untuk pengganti formnya tempat duduk mobil, untuk pengganti formnya tempat tidur dan lain sebagainya. Jadi itu dari satu kelapa ya. Next. Nah, sebenarnya prospek wirausaha itu banyak ya. Ada pertanian, ada perikanan, ini usaha dagang jualan mie, ada juga peternakan. Tetapi memang peternakan atau usaha-usaha kita ini masih skalanya kecil-kecil. Bagaimana nanti ke depan dengan bantuan mungkin dari inkubasi bisnisnya Pak Iskandar Sa, kemudian dengan lembaga keuangan ini bisa membesar seperti itu ya. Next. Nah ini menarik ini.
Siapa ini? Ada yang kenal nggak? Nggak kenal ya, karena orangnya juga bukan di Aceh. Next, gimana ini? Nah, Ibu Situ Ambari ini dia memanfaatkan masa-masa COVID kemarin. Dia itu bisa mendapatkan hasil hanya dengan rebahan. Ceritanya begini, dia itu butuh uang, nggak tahu gimana gitu kan. Selama COVID ini nggak bisa kemana-mana. Tapi dilihatnya apa? Di sekitar rumah dia ada UKM. UKM ini, usaha kecil ini, ibu-ibu membuat apa? Sabun cuci piring, sabun untuk cuci baju, dan mereka pasarkan ke pasar-pasar tradisional. Dia lihat ini menarik ini. Kemudian dia tanya ini berapa harga yang satu. Oke, kalau saya bantu jual boleh nggak? Boleh. Mulai saat itu dia packing, dia kasih bacaan, kemudian dia jual pakai WA. Mau nggak sabun cuci? Mau nggak sabun cuci? Rupanya ada yang beli. Dan alhamdulillah hasilnya bagus, ya, sabunnya bagus, harganya murah. Karena murah itu mungkin laku ya. Jadi sehingga dia bilang sama ibu-ibu, pokoknya kalian buat aja sabunnya, nanti saya yang jualin. Banyak permintaan, dia masuk ke marketplace, ya, jual di online. Karena saking banyaknya, dia ajak kawan-kawan sekitarnya, bilang ini kalau mau jualin boleh, nanti dapat komisi. Jadi dia saat itu sudah membawahi 25 orang marketing, orang-orang yang berjualan itu. Diambil dari UKM itu, dia jualkan. Yang dijualkan dari dia sistemnya pakai komisi. Bayangkan itu. Dan dia sudah cukup papan dengan itu. Sehingga saat ini ya dia sudah mempekerjakan 25 orang dan juga menghidupi UKM yang membuat sabun cuci tadi. Di Aceh kita ada punya nggak merek sabun cuci sendiri? Kalian tahu? Ada ya, tapi sekarang nggak tahu lagi, nggak nampak lagi di Suayan. Namanya Ma'rah Piring. Saya pernah ketemu sama orangnya, tapi saya lihat kok nggak ada lagi apa yang marketingnya atau bahannya sudah susah ya. Nah, baik. Oke, ini cerita Bu Situ Ambari. Terus next. Nah, oke. Ini contoh-contoh kita mau usaha. Iya, usaha kan banyak pilihannya. Ya sekarang paling banyak ini usaha misalkan kafe seperti ini ya. Ini jangan sepele ya. Kalau memang di tempat yang strategis dan juga makanan kalian itu enak, ini bisa lakunya banyak. Ya. Yang dibutuhkan usaha-usaha apa? Kita harus lihat kebutuhan masyarakat, peluangnya apa. Kita mau jualan jilbab atau kalau di Aceh jualan jilbab masih laku. Tapi kalau jualan tas Hermes laku nggak ya? Harganya ratusan juta. Belum tentu ya. Atau kita jualan parfum harganya 100.000, mungkin masih laku. Tapi ada parfum impor harganya 10 juta satu. Jangan jualan itu, nggak laku. Jadi lihat kebutuhan masyarakat, apa yang butuh masyarakat. Tadi peluang di Aceh masih butuh, kebutuhan telur itu masih tinggi, dipasok dari Medan. Bisa nggak kita penuhi di sini? Seperti itu, ya. Gojek itu juga karena memenuhi kebutuhan masyarakat. Dia lihat masyarakat saat ini kalau mau belanja itu sudah, kalau keluar itu susah. Bagaimana caranya? Dia bisa beli makanan tapi nggak perlu ke warung. Muncullah ide GoFood. Ya seperti itu. Sehingga yang menjadi meledak kan jadi besar. Kemudian tempat usaha. Kalau kita jualan harus ada toko nggak? Nggak mesti. Banyak orang jualan pakai HP. Bisa aja di rumah stok barangnya, tapi jualan pakai HP, jualan di Shopee dan lain sebagainya. Jadi kalau zaman dulu, zaman orang tua kita kalau mau jualan itu harus ada toko, harus ada tempat. Kalau sekarang pakai HP, ya itulah tempat kita berjualan tadi. Kemudian barang yang dijual, modal, nah pemasaran itu service. Nah ada yang nggak perlu modal, reseller ya, reseller. Sekarang banyak komunitas di Instagram, komunitas pengusaha itu di mana masuk komunitas itu kita akan diberikan barang-barangnya, kita cuma jualkan saja. Ketika menjualkan itu kita dapat selisih harga, itulah keuntungan kita. Dan banyak anak muda sekarang yang bisa mapan gara-gara menjadi ikut komunitas penjualan itu. Barangnya bisa dipikir, kita jualkan dan barangnya itu mereka yang kirimkan. Ya, affiliate juga ada seperti itu. Tapi ini memang ada barangnya, tapi kita nggak bayar dulu. Nanti itu ketika terjual kita mendapat komisi, begitu ya. Ada pemasaran, ada servis pelanggan. Ya tentunya ketika kita jualan kita juga harus punya hubungan baik dengan pelanggan. Next. Nah ini apa? Ini contoh usaha. Mungkin sekarang di Aceh belum, tapi kalau di kota besar dibutuhkan. Ini namanya
daycare, penitipan anak. Ini ide-ide ya yang saya sampaikan, penitipan anak. Jadi orang tua yang dua-dua bekerja, anaknya kan harus dititipkan. Mungkin orang tuanya nggak ada. Kalau zaman sekarang, orang tua itu jadi tempat titipan anak. Tapi ada masanya kita nggak bisa titipin lagi. Maka ada usaha ini. Kalau di Jakarta banyak, Jakarta, di Aceh belum ada. Tapi saya pernah buka dulu, ya. Ini pernah buka dan alhamdulillah lumayan ramai di daerah Labuye ya. Next, bisa juga jualan jilbab ini ya. Ya itu ngebor itu saya waktu masih kurus ya. Nah itu yang jualan yang ibu itu ya, ibu istri saya di depan ini. Nah dulu jualan jilbab juga. Jadi pakai masing-masing toko gitu ya. Sekarang jualan jilbab nggak boleh pakai toko gitu, cukup di HP ya, nanti dikirim barangnya. Next, nah saya waktu di Medan juga. Nah ini pentingnya entrepreneur itu, salah satu ciri entrepreneur adalah dia bekerja sama dengan tim. Jadi kita gabung-gabung nih beberapa orang nih nanti seperti moderator dengan Jasdi, beberapa orang, yuk kita buka usaha sama-sama. Ini kita buka sop ya, sop kambing di Medan. Nah ini baru-baru kawan lagi makan gitu. Nah ini yang memunculkan ide. Kalau rame-rame, modalnya juga rame-rame. Next. Ini warung kopi yang pernah saya buka juga, ya sederhana aja seperti itu ya. Tapi insya Allah banyak datang karena kita banyak teman. Kalau mau buka warung kopi harus punya banyak teman. Biar orang ramai datang, ya teman kita maksudnya. Ya gitu. Seperti Pak Iskandar saya sudah sangat master ya dengan kopi premium beliau ya. Next. Tidak ada kata terlambat untuk berusaha dan tidak ada kata terlalu cepat untuk berusaha. Ada anak yang di 9 tahun sudah punya usaha hanya karena dia sendalnya itu dikasih tempel-tempel hiasan-hiasan, banyak yang beli, kemudian dibeli sama perusahaan besar menjadi sepatu merek Rock. Dia jadi pengusaha besar hanya karena ide kecil dan tidak ada kata terlambat juga. Ini siapa? Ini umurnya 65 tahun baru punya usaha. Next. Ini biasa kalian makan kan? Colonel Sanders. Ini orang umur 65 tahun baru sukses. Masa kecilnya susah ya, orang tuanya meninggal, harus ngurus adiknya, kemudian jadi tentara, pulang jadi tentara, mencoba usaha, gagal. Sampai menjadi seorang petugas pom bensin, ya. Kemudian dia suka masak, dia punya resep, dia tawarkan, sampai terkenal. Berapa kali dia tawarkan itu resep, orang nggak terima, sampai 990 kali datang, mau nggak resep saya, mau nggak resep, nggak ada. Terakhir ada satu yang terima, kemudian dimasak, ternyata enak. Kemudian sistemnya bagaimana? Boleh jual, satu potong ayam saya dapat misalkan 1 sen atau 2 sen, ya mungkin dalam 10.000 dapat 1.000 atau 2.000. Karena enak buka cabang. Bayangkan itu sekarang sampai besar seluruh dunia. Umur 65 baru mulai. Dan kayaknya ya tahu sendirilah bagaimana KFC ya. Bayangkan satu potong 2.000 itu harus masuk ke kantong kita. Kalau kita punya produk yang digemari oleh orang. Next. Oh ini next lagi angka-angka. Nah, untuk mendukung entrepreneur, kita perbankan pasti seperti dibilang Bapak tadi. Sekarang udah pakai kirim uang segala macamnya. Kita Bank Aceh juga sudah lengkap itu. Ada mobile banking, internet banking, ada kartu e-money dan lain sebagainya. Insya Allah. Nah, bagaimana nanti sinergi antara pihak kampus dengan inkubasinya, kemudian juga dengan pihak lembaga keuangan yang mendukung adik-adik semua. Ya baik itu dalam pembinaan, keuangan dan lain sebagainya. Sinergi ini yang kita perlukan seperti disampaikan Pak Kepala Dinas Koperasi ya, antara masyarakat dengan pemerintah dan juga lembaga-lembaga harus bersinergi. Next. Ya ini produk-produk kita. Next lagi. Baik, sampailah kita di akhir presentasi saya. Ya, kesimpulannya adalah Indonesia membutuhkan entrepreneur. Kita harus membangkitkan mindset ya pemuda kita, jangan nanti begitu tamat langsung mau ikut baris untuk jadi PNS. Semua bisa. Jadi pengusaha itu kapan mulainya? Nggak pernah ada batasannya. Mulainya hari ini bisa,
mulai besok. Apa tunggu tamat? Nggak mesti. Sebelum tamat bisa anak SMA bisa jadi entrepreneur. Coba sekarang lihat di TikTok atau di snack video, banyak kisah-kisah saya memulai usaha SMA sampai sekarang besar gitu kan. Kan ada tuh yang berurut-urut seperti itu. Ini menjadi inspirasi kita semua, melarang kita untuk mulai. Tapi bagaimana Pak? Setiap kita ini harus pikir, ya. Saya juga memulai usaha ketika kuliah. Maaf, saya tambah sedikit. Ketika kuliah saya jualan burger tuh di depan sana tuh, yang kalau dulu sebenarnya jualan badai, kalau orang sebelah sana di depan mangkok saya jualan burger sama roti bakar. Pernah jualan itu. Sampingnya teman saya jualan jagung bakar. Teman saya yang jualan jagung bakar sekarang sama-sama kerja di Bank Aceh juga. Itu masih kuliah. Saya waktu di Inong Bale ini kos apa namanya tempat kosnya ya? Yang di samping Transmed sebelah sananya itu warkop. Itu saya jual apa? Ada kios jual kebutuhan sabun. Kawan-kawan kos itu saya yang suplai sabun, kemudian apa namanya sikat gigi segala macam. Malamnya orang ini lapar. Lapar katanya. Gimana caranya? Waktu itu warung kopi belum banyak. Saya beli kompor, saya beli kuali, saya masak Indomie tiap malam. Mereka bayar. Jadi pas jam 12 malam selesai, kawan-kawan saya tidur, saya masuk kamar ngitung duit 1.000, 2.000 dulu. Nah, mulai dari kecil-kecil seperti itu, ya. Kemudian ya usaha-usaha yang memang kita rasa bisa kita lakukan. Dan sempat juga kerja sama orang ketika kuliah. Saya pernah kerja di CFT, tahu CFT? California ya, bukan KFC. Udah almarhum sekarang itu besar tuh di Simpang itu deh, Simpang 5 ya. Nah, saya pernah kerja di situ. Kenapa pilih? Karena merasakan bagaimana bekerja, bagaimana kita mencari uang. Jangan nggak usah malu, ya. Karena apa? Kalau kita malu kita nggak akan bisa memulai. Dan orang nggak pernah merendahkan orang yang mau berusaha. Mudah-mudahan ini jadi motivasi kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ide ini, kita mau buka usaha apa banyak sekali bidangnya, apalagi dunia yang digital sekarang ini. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan. Saya sampaikan sedikit, nanti kita ada sedikit goodie bag untuk yang bertanya ya, mudah-mudahan biar lebih ramai nanti. Terima kasih. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.